Shalom, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita di minggu ini. Dan berharap sungguh semua dalam kondisi diberkati Tuhan. Dan saya berdoa juga agar minggu ini minggu penuh berkat buat setiap kita. Sebelum kita mulai tadarusan Alkitab kita pada malam hari ini, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat segala-galanya sehingga kami boleh ada di hari ini. Ini kami mau melanjutkan tadarusan kami, maka tolong kami ya Roh Kudus, agar pengenalan kami tentang dirimu semakin tajam, dan kami benar-benar bukan cuma bisa beriman Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami semata, tapi kami juga memperoleh kebenaran, sehingga di sepanjang sisa hidup kami ini, apa yang kami lakukan, karena kami tahu kebenaran, semua yang kami lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Saudara, mari sama-sama kita siapkan Alkitab kita ya. Kita masih bertadarusan di kitab Yeskel. Siapkan Alkitab kita. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ya, Yeskel 24. Pada malam hari ini, pada episode ini kita akan ngebahasnya. Perikopnya lambang kuali yang berkarat. Sama-sama kita coba buka Alkitab kita membacanya bersama-sama. Ayat pertama dan seterusnya. Pada tahun ke-9, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tuliskanlah tanggal hari ini. Ya, tanggal hari ini. Pada hari ini juga Raja Babel mulai menyerang Yerusalem. Ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Taruhlah kuali di atas api, taruhlah dan tuanglah juga air ke dalamnya. Taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik. Paha dan punggungnya, penuhilah itu dengan tulang-tulang pilihan. Ambillah domba yang terpilih, dan susunlah juga kayu di bawahnya. Biarlah masakan itu mendidih dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah, kuali yang berkarat di dalamnya, dan karatnya tidak hilang daripadanya. Keluarkan potong demi potong dari dalamnya tanpa memilih-milih, sebab darah yang dicurahkannya masih terdapat di tengah-tengahnya. Ia mencurahkannya di atas bukit batu yang gundul, ia tidak mencurahkannya di atas tanah, supaya ditutupinya dengan tanah. Demi amarah yang timbul dan rasa pembalasan yang bangkit, aku akan mencurahkan darahnya sendiri ke atas bukit batu yang gundul, supaya jangan ditutupi. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah. Aku juga hendak memperbesar pancakannya. Susunlah banyak kayu, nyalakan api, biarlah dagingnya masak betul. Buanglah kuahnya dan biarlah tulang-tulangnya hangus. Letakkanlah periuk itu kosong di atas bara api, supaya itu dibakarnya dan tembaganya menjadi merah, sehingga kotorannya hancur di dalamnya, dan karatnya hilang. Aku bersusah payah dengan sia-sia, sebab karatnya yang tebal tidak mau hilang daripadanya. Biar dalam api, oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemesumanmu, dan aku ingin mentahirkan engkau, tetapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu. Maka engkau tidak akan ditahirkan lagi, sampai aku melampiaskan amarahku ke atasmu. Aku Tuhan yang mengatakannya. Hal itu akan datang dan aku akan membuatnya. Aku tidak melalaikannya dan aku tidak merasa sayang, juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ini perikop pertama dalam Yeskel pasal yang ke-24. Lambang kuali yang berkarat. Jadi Tuhan memang menetapkan, dia berkata kepada Yeskel, catat hari ini hari apa, tanggal berapa, sebab hari ini ya kalian akan kuserahkan kepada Babel ya. Babel menyerang Israel. Kalau kita membaca ayat-ayat tadi, di hari di mana firman Tuhan ini turun kepada Yeskel, yakni pada tahun ke-9 dalam bulan yang ke-10 pada tanggal yang ke-10. 10 bulan 10 tahun ke-9. Ya. Jadi Raja Babel mulai menyerang Yerusalem itu di tanggal itu, saudara. Ya. Dan Israel sudah
uh, ikhtiar Tuhan sudah penuh atas Israel. Tuhan gak menahan-nahan lagi. Tuhan menghukum umatnya ini dengan hukuman yang luar biasa. Sebab mereka dibuang secara luar biasa ke Babel. Sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh nenek moyang mereka sebelumnya, bahwa di mana Tuhan menjanjikan mereka akan tinggal di tanah perjanjian, dan kemudian hari Tuhan izinkan keturunan mereka itu dibuang dari tanah perjanjian. Ironis ya, diberikan tanah perjanjian kemudian dibuang dari tanah perjanjian. Ini bisa terjadi loh sama kita. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita, entah itu berkat, entah itu apapun bentuknya, itu bisa akhirnya terlepas dari kita, terhilang dari kita. Dan ketika suatu hari bahwa apa yang dijanjikannya kepada kita itu ternyata terlepas daripada kita. Kalau kita membaca tentang sejarah hubungan antara Tuhan dengan umatnya Israel, mestinya kita belajar dari balik cerita itu. Bahwa sesuatu yang Tuhan janjikan ada di tangan kita dan sudah di tangan kita bisa terlepas. Itu ketika kita tidak berkomitmen sungguh dengan Tuhan yang memberikan segalanya. Itu yang terjadi pada Israel. Mereka sudah terima janji, dan kalau Tuhan berjanji nggak akan pernah ingkar janji. Tuhan sudah memberkati mereka, dan berkat itu juga bisa terhilang dari mereka. Kayak roller coaster gitu dalam kehidupan. Kita sering menyebutnya sebagai, ya ini kan hidup di dunia. Dapat lepas itu sesuatu yang wajar. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kalau kau benar-benar sudah mengerti Alkitab dan membaca Alkitab, mestinya hidup kita semakin dalam berkat Tuhan hari demi hari ketika kita terus memegang dan mengandalkan Dia. Dan ini bagi saya momen di mana kita bisa menguji firman Tuhan itu. Di tengah banyak petinggi negeri ini, di tengah banyak organisasi ekonomi di dunia ini mengatakan 2023 akan menjadi tahun yang gelap. Kita yuk sekarang ini bertobat dengan sungguh. Dan apa yang sudah kita dapatkan sampai 2022 ini, berkat Tuhan, seberapapun itu. Ketika kita kembali kepada Tuhan, kita lihat berkat itu tidak akan hilang. Seberat apapun dunia harus melewati 2023 kelak. Bahkan besar kemungkinan ketika kita terus bertaut pada Tuhan, melekat pada Tuhan, gandoli Gusti, bergantung penuh sama Tuhan. Bukan saja berkat itu tetap ada menjadi milik kita, tapi di tengah dunia yang sulit, berkat itu akan Tuhan gandakan. Dan ketika Tuhan gandakan itu bukan untuk kemakmuran kita, itu supaya menjadi kesaksian di tengah dunia yang berat. Kau diberkati untuk bisa memberkati banyak orang, supaya orang-orang yang mengalami kegelapan 2023 nanti itu bisa mengenal Tuhan yang kau sembah. Saya mengajak kita sama-sama menguji apa yang Tuhan janjikan itu yuk. Kita kalau sudah merasakannya nanti di 2023, jangan kendur, terus. Dalam artian terus kita hidup berpaut pada Tuhan, melekat pada Tuhan. Jangan ritmenya menjadi kendur seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Saya juga bingung, orang Israel itu punya ciri khas, apa yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka itu diteruskan secara lisan, diajarkan terus-menerus oleh orang tua ke anak, terus ke anak, terus menerus. Tapi kenapa mereka tidak ngeh itu semata-mata kalau bagi saya? Karena mereka terlena dengan dunia. Ketika mulai terlena dengan dunia, akhirnya pola pikirnya menjadi pola pikir yang mengikuti dunia. Dan itu mengerikan, saudara. Jadi dalam program ini,
Perhatikan apa yang terjadi. Umatnya sendiri, bangsa pilihannya sendiri. Waduh, kalau kita pakai terminologi Tuhan tentang memanggil Israel, kebun anggurku, minyak zaitunku, biji mataku, kekasih hatiku. Waduh, macam-macam banyak. Istriku yang kukasihi. Analogi-analogi ini seringkali dipakai oleh Perjanjian Lama. Tapi meskipun indah-indah panggilan Tuhan kepada orang Israel, dengan analogi-analogi yang bermaneka ragam yang indah-indah itu, tapi ketika Israel melanggar kesepakatannya dengan Tuhan, keluar dari jalurnya Tuhan, Tuhan yang sesungguhnya terlihat, yang tidak kompromi dengan apapun yang disebut dengan dosa. Habis Israel, dihancurkan Babel, dibuang ke Babel. Jangan sampai berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita terlepas dari tangan kita. Haleluya. Perikop berikutnya. Kematian istri Yehezkiel sebagai lambang kejatuhan Yerusalem. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai, seperti yang kena tulah. Tapi janganlah meratap ataupun menangis. Janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh. Jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkanlah destarmu dan pakaian kasutmu. Jangan tutupi mukamu. Dan jangan makan roti perkabungan. Pada paginya aku berkata kepada bangsa itu. Dan pada malamnya istriku mati. Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti yang diperintahkan padaku. Maka bangsa itu berkata kepadaku, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini bagi kami? Bahwa engkau melakukan demikian? Lalu kujawab mereka, firman Tuhan sudah datang kepadaku. Katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguh-sungguhnya aku akan menajiskan tempat kudusku. Kekuasaanmu yang kau banggakan, kenikmatan bagi matamu, dan bagi jiwamu dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan yang kamu tinggalkan akan mati rebah oleh pedang. Kamu akan melakukan seperti yang kulakukan. Mukamu tidak akan kamu tutupi, dan roti perkabungan tidak akan kamu makan. Kepalamu pakai destar, dan kakimu pakai kasut, dan kamu tidak akan meratap atau menangis. Tapi kamu akan hancur lebur dalam hukumanmu, dan kamu akan mengeluh kepada yang lain. Demikianlah Yehezkiel menjadi lambang bagimu. Tepat seperti yang dilakukannya, kamu akan lakukan. Kalau itu sudah terjadi, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Dan engkau anak manusia, bukankah begini akan terjadi? Pada hari aku mengambil dari mereka benteng mereka, perhiasan yang menggirangkan hatinya, kenikmatan matanya, dan yang kurindukan jiwanya, anaknya mereka laki-laki dan perempuan. Pada hari itu juga akan datang seorang yang terluput membawa berita kepadamu. Pada hari itu, mulutmu akan terbuka dan engkau akan berbicara kepada orang yang terluput itu, dan tidak ada lagi tetap bisu. Dengan demikian engkau akan menjadi lambang bagi mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dari ayat yang kita baca juga kita kini mengerti, saudara, bagaimana seorang nabi itu ketika jadi alatnya Tuhan, Tuhan bisa memakai kehidupan mereka sebagai contoh analogi apa yang harus dilakukan oleh umatnya. Dalam konteks cerita perikop yang kita baca tadi, Tuhan membunuh istrinya Yehezkiel, menjadikan istrinya mati sebagai gambaran bagaimana Israel di mata Tuhan. Malam harinya Yehezkiel mendapatkan firman dan disampaikan kepada Israel. Maafkan, pagi harinya, ya. Malam harinya istrinya mati. Alkitab tadi mengatakan demikian, bahwa kamu akan kehilangan yang kau cintai. Nggak lama kemudian istrinya mati. Tentu sebelum istrinya mati, apa yang Tuhan katakan kepada Yehezkiel sudah disampaikannya kepada umat Israel. Dan umat Israel sudah tahu tentang hal itu. Ya. Bapak Ibu, semua yang terjadi ini bertepatan di hari dan bulan di mana orang Israel sudah dibuang ke Babel. Sudah 9 tahun kurang lebih mereka dibuang di Babel.
Dan mereka di tahun ke-9 itu diingatkan oleh Yeskiel bahwa mereka sudah mati di hadapan Tuhan. Dengan analogi yang keras seperti ini, berharap Israel itu segera menyadari diri dari salahnya dan bertobat. Ya saya bilang makanya, dengan apa yang saya bagikan tadi, banyak orang yang mau mengaku dirinya sebagai nabi, tapi tidak siap menyerahkan segenap hidupnya kepada Tuhan. Dari ayat-ayat tentang nabi-nabi yang ada di Perjanjian Lama khususnya, saya mendapatkan pembelajaran bahwa orang yang dipakai Tuhan sebagai nabi dan disebut nabi oleh banyak umatnya Tuhan, itu memang bukan saja harus mentalnya siap secara pribadi, tapi dia juga harus menyerahkan lingkungan terdekatnya, keluarga dekatnya untuk dipakai Tuhan, sesuka-sukanya Tuhan. Yeskiel dalam hal ini, Tuhan mainkan perasaannya dengan mengambil istri yang dicintainya. Dan Tuhan melarang Yeskiel untuk berkabung seperti layaknya orang yang kehilangan berkepanjangan orang yang dicintainya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Semua kita mungkin tidak punya jawatan nabi atau karunia nabi. Tapi belajar dari ayat-ayat yang kita baca, contohnya dari Yeskiel ini, mestinya kita memaknai dengan dalam apa yang terjadi atas kita. Karena besar kemungkinan, misalnya ketika ada vonis dokter kita sakit, ketika kita mengalami masalah finansial, krisis ekonomi keluarga, ketika kita stabilitas rumah tangga kita goncang karena kita di PHK, ketika ada masalah apapun yang kita alami, mestinya kita belajar dari cerita ini yang kita baca dalam Yeskiel ini, untuk kita merenung bahwa semua itu terjadi kepada kita sebagai anaknya Tuhan. Kan tidak mungkin Tuhan tidak tahu, tidak terlepas dari kemahatauannya Tuhan. Jadi bisa saja, besar kemungkinan ketika apa yang terjadi atas kita hari-hari ini, itu sebenarnya Tuhan ingin mengajarkan kita sesuatu. Kalau saudara dan saya mungkin belum mendapatkannya, mungkin kita memang belum peka, belum tajam intuisi kita dengan Tuhan, karena memang kita tidak intim dengan Tuhan, sehingga kita tidak memahami bahwa apa yang sedang terjadi di atas kita itu sebenarnya Tuhan sedang bicara sesuatu kepada kita. Kita mengabaikannya. Ketika kita nabrak orang, ketika kita nabrak sesuatu di mobil, di jalan raya dengan mobil dan motor kita mengalami kecelakaan gitu. Kita anggap itu sebuah kelalaian biasa, normal. Ya kita sudah berjaga-jaga, ada aja orang yang nggak berjaga-jaga. Kita sudah nyetir dengan baik, ada aja orang lain yang tidak nyetir dengan baik dan akhirnya nabrak kita. Kita selalu pakai pikiran manusia. Memang tidak salah. Tapi sebagai orang yang sudah membaca Alkitab, kalau kita membaca contohnya nih, perikop ini saja di Yeskiel ini, bisa saja kita mengalami kecelakaan di jalan itu karena Tuhan ingin bicara kepada kita tentang sesuatu. Entah apa itu, saya tidak tahu. Mungkin Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa kemudian hari ada masalah yang lebih berat lagi dan kita harus siap melewatinya. Atau ada pembelajaran-pembelajaran lain yang Tuhan mau tekankan dalam peristiwa yang sedang kita alami itu, sehingga kita menjadi better man, manusia yang lebih baik lagi kemudian hari. Tapi kita kadang-kadang menutup diri dengan kemungkinan-kemungkinan itu dan menganggap semua yang terjadi atas kita itu hal yang manusiawi. Saudara ingat bahwa kau adalah miliknya Tuhan dan kau adalah orang percaya. Bahwa tidak mungkin terjadi atas kita tanpa seizin Tuhan. Ada firman yang mengatakan,
Sehelai rambutmu pun tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Begitu berharganya saudara. Lebih berharga dari banyak burung pipit. Lebih berharga jauh dari segala-galanya. Dengan pemahaman ini, mestinya kalau ada sesuatu terjadi atas kita dan kita merasa kita adalah anaknya Tuhan, kita sedang dalam iman yang benar, hidup berusaha benar, menjalankan perintahnya, melayani Tuhan. Maka kalau ada sesuatu yang terjadi atas kita tuh, besar kemungkinan itu adalah alarm dari Tuhan atau sebuah pemberitahuan dari Tuhan supaya kita memahami sesuatu yang direncanakannya atas kita tentu ke depan. Maka memiliki kepekaan itu penting. Israel nggak peka. Mereka sudah dibuang di tahun ke-9 di Babel. Mereka berpikir itu biasa saja, lumrah, normal. Ya kita memang jadi bangsa yang nggak kuat. Angkatan bersenjata kita, angkatan perang kita lagi lemah. Maka nggak heran kita ditaklukkan oleh Babel yang memang sedang menjadi negara terhebat di zaman itu, di masa itu. Padahal mestinya mereka berpikir lebih dalam lagi bahwa mereka punya Tuhan yang sudah memimpin mereka keluar dari Mesir dan 40 tahun di padang gurun, memimpin mereka sehingga bisa menaklukkan bangsa-bangsa yang besar, yang secara organisasi kenegaraan lebih mapan daripada kumpulan banyak orang-orang Israel yang belum mengerti ya ketatanegaraan, belum mengerti pemerintahan yang baik karena mereka masih musafir di padang gurun. Tapi faktanya Tuhan menyertai mereka sehingga bangsa yang kuat sekalipun nggak ada yang bisa berdiri menentang Israel saat itu. Mereka lupa bahwa mereka punya Tuhan, sehingga ketika mereka memahami itu, mestinya pemikiran bahwa mereka kalah sama Babel, ditaklukkan Babel, dibuang di Babel itu, mereka akan bertanya-tanya, why? Kenapa Tuhan tidak membela mereka, tidak menyertai mereka? Kalau kita mendalami ini, merenungkan ini secara jujur dari hati yang bersih, maka tentu akan keluar pikiran, ada salah kita ternyata di hadapan Tuhan. Andai kata Israel memahami ini di awal-awal mereka dibuang ke Babel, meskipun sudah terlanjur dibuang ke Babel, Tuhan pasti tidak akan membuat mereka dibuang puluhan tahun lamanya di sana. Meskipun Tuhan sudah berkehendak, bahkan sudah bernubuat, tapi kalau Israelnya sebagai pribadi dan sebagai kesatuan sebuah bangsa berteriak sungguh kepada Tuhan, Tuhan pasti hancur dengan belas kasihannya. Saya masih ingat banget cerita soal bagaimana Hizkia sudah divonis mati. Nabi datang kepada Hizkia, kamu akan mati. Tuhan sudah perintahkan, memberikan ketetapan, kamu akan mati. Tapi Hizkia kemudian berdoa, memohon dengan sangat kepada Tuhan. Dan Tuhan tambahkan usia 15 tahun lamanya. Vonis Tuhan atas Hizkia bisa dibatalkannya dan diubahnya. Begitulah Tuhan. Kalau dia berkehendak membunuh, kalau dia berkehendak menghukum, itu hak prerogatifnya Tuhan. Pada satu momen hukumannya tetap tidak tergoyahkan perasaannya, di momen berikutnya dia bisa keluar belas kasihan yang luar biasa sehingga penghukumannya bisa dibatalkan atau dikurangi. Itu hak prerogatifnya Tuhan yang memiliki kita seutuhnya. Jadi andai kata Israel bertobat dengan segera di Babel, mungkin tidak perlu 70 tahun di sana. Tapi karena Israel di sana sudah dibangkitkan nabinya Tuhan, tapi nabinya Tuhan tidak didengarkan. Bagaimana kita tidak bisa menggambarkan begitu Yehezkiel ya ketika menjadi nabinya Tuhan itu sungguh-sungguh gitu. Bahkan kehidupan pribadinya di mana istrinya mati pun Tuhan bicara, sampaikan maknanya. Kau mengalami penderitaan secara pribadi, ini gambaran aku ketika aku melihat Israel mati. Tapi meskipun nubuatan ini pada momen itu begitu jelasnya,
Penjelasannya juga begitu jelasnya disampaikan Yeskiel dari Tuhan kepada Israel. Tapi Israel tidak bertobat dengan sungguh. Ada kekerashatian di situ. Yang muncul menjadi jati diri Israel yang sudah menahun. Bahkan bukan menahun, puluhan tahun, ratusan tahun. Di mana mereka mengeraskan hati mereka. Ya karena memang mereka sudah terbiasa mendua itu. Selama ini saya berpikir bahwa yang punya berhala, punya terafim itu hanya orang yang tidak percaya. Dalam hal ini Israel atau bukan orang Israel. Tapi ketika kemarin hari Minggu saya berkhotbah, saya mendalami soal terafim sedikit lah. Saya menemukan literatur di Alkitab yang mengatakan bahwa orang Israel itu memang terbiasa punya terafim. Household God atau dewa keluarga. Yang bentuknya kayak patung, ada yang kecil, ada yang besar. Kenapa saya bilang kemungkinan besar orang Israel di rumah mereka punya terafim? Itu tergambarkan dari kehidupan hakimnya Tuhan yang namanya Mika. Oh, baca di kitab Hakim-Hakim, ada hakim Tuhan namanya Mika. Dia punya kuil di rumahnya. Dan dalam kuil itu ada terafim. Ada dewa keluarga. Di mana dia setiap hari ke kuil itu berdoa kepada Yahweh. Tapi ada dewa keluarganya di situ. Bapak Ibu ingat cerita soal Mikal, itu juga saya khotbahkan kemarin hari Minggu. Saya khotbah ketika manusia batiniah tidak secantik manusia jasmaniah. Bapak Ibu yang belum mengikuti khotbah hari Minggu saya kemarin, ada, masuk ke YouTube kita, The Warriors, kemudian cari di live, karena itu live streaming ibadah hari Minggu, maka video tentang ibadah Minggu yang judulnya itu saya mengajarkan cukup dalam, akan bisa kau tonton. Mikal, ini adalah anak Saul, istri Daud, orang Israel sejati. Saul orang Benjamin, kelihatan banget Saul ini kan memang orang pilihan Tuhan. Mikal anaknya mesti sebagai orang Israel juga. Percaya kepada Yahweh sepenuhnya, tapi tidak. Dia punya terafim. Yang bahkan mungkin besar seukuran manusia. Sehingga ketika dia meloloskan Daud dari jendela agar bisa selamat dari rencana pembunuhan oleh bapaknya Saul, terafimnya Mikal ini kemudian ditaruh di ranjangnya, ditutupi dengan selimut, ditaruh jerami di kepala supaya seolah-olah seperti Daud yang sedang tidur. Bayangkan, istri calon raja Israel, anak seorang raja Israel, di mana bangsa Israel itu punya Tuhan yang esa namanya Elohim Adonai, Allah nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub. Ternyata di rumahnya, di istana raja, ada terafim. Kalau hakimnya Tuhan saja digambarkan punya terafim di dalam kuil di rumahnya. Kalau anak raja dan calon istri raja saja punya terafim, bahkan ketika dia tinggal di istana. Terlalu naif kalau saudara berkata, di rakyat jelata, mereka nggak ngerti dan nggak punya terafim. Kalau kalangan atas saja punya, apalagi kalangan bawah, tentu menginginkannya. Itu kenapa Tuhan sudah bertahun-tahun, ratusan tahun, kecewa sama Israel. Satu sisi mereka mempersembahkan korban bakaran kepada dirinya, dilakukan dengan sungguh. Tapi sisi lain, mereka punya terafim. Sampai akhirnya di perikopi ini Tuhan berkata, kau jangan tangisi nanti istrimu ya, kepada Yeskiel, sampaikan kepada Israel. Maka dengarkan, itu gambaran aku tidak akan menangisi kematianmu. Hai umat pilihanku. Semoga dipahami. Semoga dengan pembacaan Yeskiel kita reposisi yang benar tentang Tuhan dalam hati kita, dalam benak kita. Dia adalah Tuhan yang tegas. Maka bereskan semua masalahmu. Mendua hatimu kepada Tuhan selama ini. Buang. Bertobat dengan sungguh.
kalau tidak bertobat, kau akan dianggap sebagai anaknya yang sudah mati. Seperti Israel dianggap sebagai istri yang sudah mati dan suaminya tidak akan menangisi. Semoga dipahami. Maafkan kalau keras, sedikit menyinggung. Karena memang ini yang saya dapatkan. Dan ayat-ayat inilah yang secara tersurat bisa kau baca juga maksudnya. Saya berusaha untuk tidak keluar jauh, menafsirkan berlebihan. Saya cuma menarik keluar sedikit saja apa yang tercatat dalam Alkitab Terjemahan Indonesia, Terjemahan Baru, Lembaga Alkitab Indonesia. Nanti silakan baca Alkitab terjemahan lainnya. Silakan gumuli lagi, bertanya kepada Tuhan. Saya berharap rema yang kau dapatkan nanti secara pribadi lebih tajam daripada apa yang saya bagikan ini kepada saudara. Dan kita akhirnya sama-sama bisa bertobat, bisa berubah, menjadi anaknya, umatnya, yang jauh hidupnya bisa menyenangkan hati Bapa. Sama-sama kita usahakan yuk. Semoga semua kita bisa melakukannya. Haleluya. Kembali, pendaftaran ternyata masih dibuka karena belum 20 orang yang mendaftarkan. Saudara silakan tadi mundur sedikit nanti habis setelah nonton ini atau mendengarkan atau mengikuti tadarusan ini. Scan barcode-nya kalau kau mau belajar lebih dalam lagi tentang Alkitab, tentang dasar Kristen. Kita akan membagikan apa yang kami tahu ya tentang iman Kristen, dasar-dasar iman Kristen. Topiknya dalam bulan November akhir menjelang Natal Desember adalah eklesiologi, doktrin tentang gereja. Ya, saya berharap dengan materi ketika dibagikan kau mengerti gereja itu sebenarnya apa. Dan sebagai gereja dengan gereja lainnya kita harus bagaimana? Ya. Kalau kita belajar dengan sungguh, kita akan menjadi orang Kristen yang akan jauh hidupnya lebih diberkati Tuhan. Pendaftarannya hanya 100.000, harus isi formulir. Andai kata kau berat dengan 100.000, silakan hubungi nomor telepon yang ada. Kami tidak akan memaksakan saudara harus bayar 100.000 kalau memang saudara sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kita akan izinkan kau ikut kelas ini free. Kalau alasannya memang kau rindu belajar tapi sedang keterbatasan secara ekonomi. Sebaliknya, kami berharap saudara yang diberkati Tuhan bisa memberikan lebih dari sekedar 100.000 supaya kita bisa mensubsidi teman-teman ini. Ya, jadi kita sama-sama kita belajar, kita menekuni kebenaran firman Tuhan dan punya dasar Kristen yang kuat. Semoga kelas-kelas ini akan memberkati saudara nantinya. Kalau diberkati, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share link ini. Berikan link ini kepada yang lainnya, saudara Kristen lainnya, supaya mereka juga bisa ikut tadarusan Alkitab kita, sehingga kita komunitas kita ini ada lebih banyak lagi orang yang bisa bertumbuh dalam iman secara bersama-sama lewat tadarusan Alkitab ini. Mohon maaf kita tidak bisa memberikan live dalam artian bisa berinteraksi ya, karena satu dan lain hal ya. Interaksi sih bisa, makanya saudara bisa menggunakan live chat atau kolom komentar untuk bertanya atau memberikan pengertian yang berbeda, yang tidak sama dengan yang saya bagikan. It's okay, justru itu memperkaya. Kalau kau dapatkan rema yang beda dengan saya bagikan, supaya kita sama-sama saling memberkati. Ya. Nanti kemudian hari ada banyak program-program seminar-seminar yang akan saya buat. Dan itu memang untuk umum tapi terbatas. Ya, harus mendaftar atau hanya diberikan kepada keluarga besar GKI2. Ya, karena ya tadi saudara maafkan saya, bukan saya berpikir negatif, tapi kalau seminarnya itu dibuka untuk umum, beberapa kali kita buat seperti itu, ada orang yang masuk dengan niat yang tidak baik,
yang bertanya di luar topiknya, kemudian juga ketika diberi kesempatan bicara di aplikasi Zoom, link Zoom itu menyuarakan hal-hal yang di luar dari topik yang mestinya dibahas. Jadi kalau kita tidak bisa mendata, kita tidak bisa men-screening siapa yang ikut dalam program live ini. Maka nanti kalau kita bikin seminar, ya setiap minggu kita punya seminar mingguan, nanti ada seminar tiap 2 mingguan, ada seminar tiap bulan, saudara, ya. Di Desember ini, nanti di tahun 2023, untuk menguatkan saudara, kita akan belajar. Saya bukan cuma mengajar, tapi juga memberikan kesempatan saudara untuk diskusi dengan saya, ya. Sedang kami siapkan cara yang terbaik, ya, tentu dengan pendaftaran. Dan kalau seminar mungkin ada berbayar, tapi biasanya kalau kita bikin seminar itu berbayarnya suka-suka saudara aja lah, ya, supaya paling tidak saudara bisa mengisi formulir dan kami dapat datanya, dan saudara karena bayar bertanggung jawab gitu ya. Dan kalau misalnya yang lainnya biasanya ya ada juga yang tidak berbayar tapi tetap harus mendaftar, kayak seminar mingguan kita yang sudah sering kita buat. Contohnya kalau Bapak Ibu mengikuti di channel ini, setiap Senin itu ada seminar mingguan. Tapi itu hanya untuk keluarga besar. Jadi memang saudara harus terregistrasi atau terdaftar sebagai keluarga besar JKIDW, entah sebagai jemaat atau sebagai simpatisan. Ada formulirnya. Itu tidak bayar, ya. Tapi saudara harus mendaftar. Dengan mendaftar kami tahu data saudara, alamat saudara, ya. Sehingga kalau terdata dengan baik, ya tentu kita akhirnya lebih aman lah gitu, karena kita berarti sering terbuka. Saudara memberikan datamu kepada kami, data sederhana, nggak nomor KTP kok gitu ya, cuma nama dan alamat itu ya, dan juga nomor WhatsApp, sehingga bisa dimasukkan dalam WhatsApp grup kita ya. Terus juga akhirnya karena kami mengenal saudara, tentu saya berharap saudara juga mengikuti setiap pengajaran yang diberikan secara live dengan interaksi yang bertanggung jawab gitu ya. Oke? Dan jangan lupa dukung doa agar program-program ke depan semakin berguna lah buat saudara dan kami jadi berkat buat saudara. Terima kasih buat kebersamaannya. Tundukkan kepala, kita tutup tadarusan kita. Terima kasih Tuhan buat episode kali ini. Kami belajar banyak sekali lagi dari kitab Yeskiel. Bagaimana Yeskiel sebagai hamba-Mu harus mengorbankan segala-galanya. Bahkan istri yang dicintainya diambil Tuhan, supaya menjadi gambaran jelas bagaimana perasaan Tuhan kepada Israel. Dan kami juga belajar dari ayat-ayat ini, bahwa apa yang Tuhan janjikan yang didapatkan Israel, juga bisa terlepas begitu mudahnya ketika kami tidak memegangnya erat-erat. Kami paham saat ini. Terus tambahkan rema-Mu pada kami masing-masing. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus baca Alkitab-Mu dengan sungguh, supaya iman-Mu lebih kencang lagi dalam pertumbuhannya. Tuhan Yesus memberkati semuanya.